semuanya, kembali lagi bersama saya, Tina Sari Ardana, mahasiswi Administrasi Perpajakan Program Vokasi Universitas Indonesia Angkatan tahun 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal aplikasi ISPT PPH Badan. Nah, untuk pelaporan SPT tahunan PPH Badan itu sendiri dapat dilakukan dengan cara pertama, dengan cara offline. Untuk penyampaian secara offline ini atau secara langsung dapat dilakukan di tempat pelayanan terpadu yang meliputi KPP tempat WP terdaftar dan KPP selain tempat WP terdaftar, atau layanan di luar kantor seperti pojok pajak, mobil pajak, atau tempat khusus penerimaan SPT tahunan. Untuk yang kedua adalah pelaporan SPT tahunan secara online. Untuk pelaporan secara online ini dapat dilakukan dengan dua media. Yang pertama itu dengan media e-form dan yang kedua itu dengan menggunakan media ISPT PPH Badan. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengaplikasikan ISPT PPH Badan beserta contoh kasusnya. Pada video pembahasan ISPT PPH Badan kali ini akan dibagi menjadi 7 part video. Untuk video pertama itu berisikan cara mendownload, instalasi, setting database, setting ODBC, setting profil wajib pajak. Untuk video yang kedua berisi menginput elemen laporan keuangan, cabang perusahaan, menginput lampiran 6, lampiran 5, dan lampiran 2. Untuk video yang ketiga itu bagaimana cara merekonsiliasi fiskal, bagaimana mengkoreksi fiskal, dan menginput lampiran 1. Untuk video yang keempat akan dijelaskan bagaimana cara mengimpor penyusutan. Untuk video yang kelima, bagaimana cara mengimpor kredit pajak. Untuk video yang keenam itu menginput lampiran 4 dan bagaimana caranya kalau misalkan PPh-nya itu kurang bayar atau lebih bayar dan bagaimana menghitung angsuran PPh pasal 25-nya. Untuk video yang terakhir yaitu video ketujuh yaitu bagaimana cara melaporkan SPT dan bagaimana cara menggunakan menu cetakan dan bagaimana caranya menampilkan PDF di e-filingnya. Oke, kita langsung lanjut aja ke video yang pertama yaitu cara mendownload aplikasi ISPT-nya. Untuk mendownload aplikasi ISPT PPH Badan dapat diunduh di laman website pajak.go.id. Nah, kita ke bagian unduh ke aplikasi perpajakan, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita pilih menu ISPT tahunan PPH Badan full page. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kita harus mendownloadnya. Kita klik bagian file yang ISPT PPH Badan.zip. Karena saya sudah mengunduhnya, berarti kita langsung saja taruh di D. Kita ke PTMNF. Di sini ya, kita langsung lanjut mengekstraknya yaitu dengan cara klik kanan, kita pilih ekstrak here. Lalu kita klik ke menu ini. Nah, di sini diberitahu cara instalasi. Untuk instalasi, cara install ISPT tahunan PPH Badan, yang pertama install terlebih dahulu file 1, install file 2, install file 3, dan lakukan proses instalasi sesuai urutan di atas. Oke, berarti kita install dulu file yang pertama. Kita pilih yes. Kita next. Nah, kalau di sini pemberitahuan kalau misalkan filenya akan disimpan di folder program file X86 di bagian C, file DJP ISPT 1771. Nah, di sini bisa kita ubah, tapi lebih baik tidak usah.
lanjut ke next lagi, kita install. Kita tunggu. Oke, kita finish. Kita lanjut ke yang kedua. Kita pilih next. Ini sama saja bisa dirubah. Kita pilih next saja, next dan install. Ini kita pilih yes. Kita klik finish. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita pilih update. Nah, yes. Kenapa update? Nah, ini tuh fungsi yang ketiga ini itu mengupdate aplikasi ISPT pada versi yang sebelumnya. Kita klik finish. Nah, karena di sini saya akan menjelaskan aplikasi ISPT PPH Badan Rupiah, maka saya menginstal ISPT PPH Badan yang Rupiah terlebih dahulu. Kalau misalkan ingin menginstal yang PPH Badan Dolar, bisa kita install ke file yang ini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita mengcopy database dari file di mana tempat ISPT itu berada. Berarti di C, program file x86, DJP ke ISPT 1771-2010. Oke, kita ke database. Di sini kan juga ada nih ISPT 1771, tapi nggak ada 2010-nya. Nah, untuk ISPT ini tuh ISPT pada versi yang sebelumnya, tapi yang sekarang itu yang dipakai ISPT versi 2010. Jadi kita pakai saja yang ISPT versi 2010. Kalau misalkan kita memakai ISPT versi yang masih 2009, kita masih bisa menjalankannya, tapi nanti akan bermasalah di saat kita ingin melaporkan file CSV kita. Oke, sudah di copy database-nya, kita taruh di file 4 kita ini kan. Oke, kita rename biar mempermudah, PT MNF sesuai nama PT-nya. Langkah selanjutnya adalah men-setting ODBC. Nah, fungsi dari men-setting ODBC itu apa sih? Nah, fungsi untuk men-setting ODBC ini agar database kita ini muncul di tampilan awal ISPT PPH Badan kita. Nah, caranya itu kita ke bagian search engine aja, kita klik ODBC. Karena komputer saya 32 bit, maka pakai ODBC data source yang 32 bit. Kita pilih ke sistem DSN, kita klik add, kita pilih yang Microsoft Access Driver MDB, lalu kita pilih database terlebih dahulu, select, karena database kita ada di D, maka kita ke bagian D, lalu kita ke MDB, lalu kita menaruhnya di sini, kita pilih OK. Lalu kita beri nama PT MNF, kita pilih OK, lalu kita pilih OK. Coba kita buka terlebih dahulu aplikasinya di C, program file x86, DJP, kita ke ISPT 2010. Kita pilih yang ini, yang size-nya paling besar. Nah, di sini muncul nih, biasanya kalau misalkan baru meng-add di ODBC, pasti munculnya itu di yang paling bawah. Kita pilih OK. Oh iya, kalau misalkan kita ingin tahu apakah database-nya tersebut itu masih database kosong atau misalkan database yang sudah di sini. Kalau misalkan database-nya masih kosong, yang muncul ini adalah masukan NPWP. Kalau misalkan munculnya itu langsung username dan password, tandanya database kita itu sudah milik NPWP perusahaan lain, seperti itu. Jadi
satu database itu hanya buat satu perusahaan saja. Oke, kita masukkan NPWP. Nah, di sini NPWP-nya itu dari PT MNF Pesona Indonesia. Ini ada soalnya, contoh kasusnya. Kita paste, kita oke. Lanjut ke profil wajib pajak. Profil wajib pajak kita isi nama wajib pajaknya PT MNF Pesona Indonesia. Kita paste alamat wajib pajaknya. Kelurahannya, kecamatan, kotanya, dan kode posnya. Nah, untuk mengcopy angka ini harus kita nggak bisa Ctrl plus V, harus klik kanan, klik paste. Nomor teleponnya 01. Ya, kita paste. Nomor faksimilnya nggak perlu diisi, tidak apa-apa, karena di sini sebenarnya yang wajib diisi itu yang memiliki tanda merah seperti ini. Negara domisilinya Indonesia. Merek usahanya di sini tidak diberitahu, berarti kita anggap saja dia tidak memiliki merek dagangnya. Boleh kita kosongkan. Jenis usahanya ini perdagangan besar kantor. Oke, KLU-nya kita masukkan. Di kanan tulis. Jenis WP-nya itu jenis WP non BUT karena dia kan di sini PT bentuknya. Kalau misalkan kita pilih yang BUT, dampaknya apa sih? Dampaknya itu nanti lampiran 6A akan terbuka. Kalau misalkan kita pilih yang non BUT, maka lampiran 6A itu tidak akan bisa terbuka. Nah, lampiran 6A itu hanya untuk BUT. Kalau misalkan untuk wajib pajak seperti PT, CV, firma tidak perlu lampiran 6A. Jadi otomatis kalau misalkan kita memilih jenis WP yang non BUT, maka lampiran 6A itu tidak akan bisa kita buka. Nah, di sini untuk tahun buku ini kita bisa lihat di laporan keuangannya. Untuk laporan keuangannya di sini itu per 31 Desember 2018. Kalau misalkan di sini itu 31 Desember 2018, pasti tahun bukunya itu Januari 2018 sampai dengan Desember 2018. Kita rubah terlebih dahulu Januari. Oke. Kalau misalkan di sininya itu per April 2019, berarti dia itu tahun bukunya itu Maret 2018 sampai dengan April 2019. Seperti itu. Jadi berbeda-beda. Nah, untuk jenis laporan keuangannya kita pilih yang perusahaan dagang karena dia merupakan perusahaan dagang. Dilihat dari dia di sini perdagangan besar mesin kantor. Di sini untuk kontrak karya panas bumi dan pertambangan umum. Nah, untuk perusahaan PT MNF ini tidak memiliki perjanjian kontrak K3S karena perjanjian kontrak K3S itu hanya untuk perusahaan migas saja, maka tidak perlu kita isi atau tidak perlu kita tulis. Selanjutnya kita ke halaman 2. Untuk halaman 2 ini yang perlu diisi itu nama pejabat penandatanganan. Di sini kita isi PWP-nya. Untuk bisa mengcopy dengan baik, kita blok terlebih dahulu, baru kita paste. Namanya Tanto Prihanto, jabatan
jabatannya kita lihat di daftar susunan pengurus, dia di sini sebagai direktur utama. Nah, untuk nama kuasa penandatanganan ini tuh bisa konsultan, manajer, atau karyawan dari perusahaan tersebut, tetapi harus memiliki sertifikasi brevet. Sedangkan kalau misalkan dia itu perusahaannya PMA, maka dia harus memiliki brevetnya brevet C. Seperti itu. Oke, sekarang kita simpan. Apakah data tersebut akan disimpan? Kita pilih yes. Nah, di sini username-nya nih. Username-nya itu untuk pertama kali pasti administrator, dan password-nya itu 123. Selalu seperti itu. Selanjutnya, hal yang pertama dilakukan itu kita ke bagian program, lalu ke buat SPT. Nah, kita buka buat SPT baru. Di sini itu tahun pajaknya itu tahun pajak 2018. Kita buat SPT PPHB dan telah saya dibuat. Nah, coba kebuka SPT yang ada. Nah, sebelumnya kan belum ada nih, makanya ini baru tahun 2018. Sebelumnya itu sudah pernah memakai ISPT dengan database yang sama, maka di sini itu akan muncul tahun pajak sebelumnya. Di sini kita tutup. Lalu di sini ada menu SPT PPH. Nah, di sini itu ada lampiran khusus, ada lampiran. Lalu untuk di induk sendiri itu ada 2 lampiran induk. Di sini di induk. Lalu ada transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Lalu ada daftar SSP. Selanjutnya kita ke SPT Tools. Ada menu hapus SPT kalau misalkan kita ingin menghapus SPT-nya. Jadi kalau misalkan ingin menghapus SPT-nya itu tidak bisa dibuka SPT yang ada lalu dihapus di bagian ini. Jadi harus dibuka terlebih dahulu, lalu ke menu SPT Tools dan ke bagian hapus SPT. Kalau misalkan kita ingin mencetak SPT kita ke bagian menu cetakan, kalau ingin melaporkan SPT-nya ke bagian lapor data SPT untuk mendapatkan file CSV yang diinginkan. Selanjutnya kita ke menu utility. Di sini ada bagian profil wajib pajak. Fungsinya itu bisa mengubah data kecuali NPWP wajib pajak. Coba kita lihat. Kalau misalkan untuk NPWP wajib pajak ini hanya bisa dirubahnya itu kode KPP-nya saja. Kalau misalkan ingin merubah NPWP-nya itu harus dengan menggunakan database yang baru. Oke, ini bisa diganti. Nah, kalau misalkan dia itu tahun bukunya itu terjadi perubahan, yang sebelumnya itu Januari Desember berubah jadi Maret April. Nah, kalau misalkan seperti itu, maka dia harus melaporkan 2 SPT-nya, yaitu dengan tahun buku yang sebelumnya dengan tahun buku yang sekarang. Lalu kalau misalkan nih, kan ini untuk pelaporan SPT 2018, sedangkan kita ingin melaporkan SPT tahun 2019, kan berarti kita ke bagian buat SPT baru. Di sini 2019 kita buat. Nah, kalau misalkan kita ingin ke SPT tahun 2019, kita ini harus merubah tahun bukunya terlebih dahulu. Karena apa? Karena tahun bukunya ini akan tetap 2018 di lampiran-lampiran SPT-nya. Nah, makanya kita harus merubahnya di profil wajib pajak. Kita ubah, kita ganti jadi Januari 2019. Kita simpan. Yes. Seperti itu. Kalau misalkan ingin melaporkan di SPT tahun 2020, maka kita juga harus menggantinya jadi tahun bukunya itu Januari 2020 sampai 2018.
sampai dengan Desember 2020. Oke, di sini kita ganti lagi ke program, jadi ke buka SPT yang ada dulu 2018, lalu kita ke profil. Nah, di sini kita ganti lagi jadi Desember 2018, jadi Januari 2018. Oke, mungkin cukup itu aja video bagian part pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. See you di video selanjutnya. Bye.